Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah yang telah berikan kita berbagai macam nikmat. Kita senantiasa mohon kepada Allah agar Allah karuniakan pada kita ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib yang halal, dan mudah-mudahan amal kita juga diterima, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak manfaat, jiwa yang tidak pernah puas, hati yang tidak khusyuk, dan semoga doa-doa kita senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai di pembahasan buku Aisyah yang begitu istimewa di halaman 41. Apa saja tanda-tanda kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha? Pada Nabi SAW mencintai Aisyah. Di antaranya lagi adalah di poin ke-10. Kecintaan pada Aisyah begitu besar pada hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau akan meninggal dunia. Saat sakit, yaitu sakit beliau yang terakhir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkeliling pada istri-istri beliau sebagaimana kebiasaan beliau, karena Nabi SAW harus membagi malam. Ya, beliau memiliki banyak istri, beliau punya keharusan untuk membagi malam. Kecuali kalau ada di antara istri beliau yang menyerahkan jatah malamnya pada istri yang lain. Beliau sering bertanya, besok jatahku di mana? Yang diharap oleh beliau, mudah-mudahan jatahnya Aisyah lagi. Kalau jatahnya Aisyah, senangnya luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya cinta itu sifatnya tidak bisa dibagi sama, hatta sampai pada anak. Ada ibu punya kesenangan pada anak yang lain, pada yang anak pertama, anak kedua dengan anak ketiga beda. Itu sifat manusiawi. Tapi dalam masalah sesuatu yang bisa kita bagi adil, bukan masalah hati, berarti anak dibagi nafkah dengan adil, itu bisa, maka harus berlaku adil. Maka sama halnya dengan ini, wajar Nabi SAW seperti itu. Beliau happy sekali kalau mendengar, oh ini gilirannya Aisyah lagi, wajar. Lantas apa alasannya kenapa Nabi SAW sangat mencintai Aisyah dibanding istri-istri Nabi SAW yang lain? Pertama, kecintaan kepada Aisyah dibanding istri yang lain itu karena perintah dari Allah. Karena dulu kita pernah bahas Rasulullah SAW menikahi Aisyah itu berdasarkan wahyu. Jibril datang kemudian memberikan menampakkan pada Rasulullah SAW wajah Aisyah. Ya, ditampakkan wajah Aisyah di situ. Berarti itu dari wahyu. Ini akan jadi istri mutlak. Terus alasannya yang kedua, karena beliau sangat mencintai ayah Aisyah. Siapa ayah Aisyah? Siapa ayah Aisyah? Abu Bakar. Dan sering bersama ayahnya, yaitu Abu Bakar. Dan ingat, ibu-ibu sekalian, di antara bentuk berbuat baik pada orang tua itu adalah berbuat baik juga pada teman.
terutama di sini diistilahkan dengan wud, teman dekat. Dalam hadis disebut dengan kalimat wud, teman dekat, teman tersayang. Dia apa-apa curhat ke situ, ngumpul di situ, ada masalah ceritain pada temannya itu. Termasuk bentuk berbuat baik pada orang tua, dia buat baik pada teman dekatnya gitu. Ini kalau dinyambungkan dengan masalah ini, karena ayahnya Aisyah itu teman dekat Rasul. Secara umum ya, untuk masalah hubungan itu tidak hanya dengan orang tua kita saja, tetapi ketika orang tua masih hidup atau orang tua apalagi sudah tiada, di antara bentuk buat baiknya adalah kepada teman dekatnya. Dan ini pernah diajarkan oleh Nabi SAW, langsung dipraktekkan oleh Ibnu Umar. Suatu saat Ibnu Umar itu lihat seorang Arab Badui, di mana ini dia teman dekatnya bapaknya Ibnu Umar, yaitu Umar. Kemudian ketika itu Ibnu Umar bertemu dengan Arab Badui ini. Ibnu Umar punya sorban penutup kepala. Sorban ini dia kasih kepada Arab Badui tadi. Terus ada kendaraannya Ibnu Umar, dia suruh Arab Badui itu, sudah kamu naik kendaraan saya saja. Maka ada seorang sahabat yang namanya Ibnu Dinar, kemudian dia komentar, Ibnu Umar, kamu kasih ke Arab Badui itu biasa-biasa saja, sedikit aja dia sudah senang sekali. Kamu kasih berlebih sekali kepada Arab Badui tadi. Sorbanmu kamu kasih ke dia, ada kendaraanmu yang bagus kamu kasih ke dia. Dan kebetulan ketika itu yang dipakai itu adalah keledai, di mana keledainya yang dipakai Ibnu Umar ini adalah kendaraan yang dia sukai. Biasanya kalau dia lagi bosan pada kendaraan yang pertama, yaitu unta pertama, dia ganti dengan kendaraan ini. Dia senang sekali dengan kendaraan itu. Kemudian dia suruh Arab Badui itu naik. Ibnu Umar, kamu kasih kayak gini aja, kamu kasih biasa, nggak kasih kayak gitu. Dia sudah senang. Kemudian ketika itu Ibnu Umar menyampaikan, dia ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Dinar. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW itu mengatakan, di antara bentuk berbuat baik, di antara bentuk berbuat baik adalah seseorang berbuat baik kepada wudi abihi, kepada teman dekat bapaknya, orang tuanya. Maka wajar saya perlakukan teman dekat bapak saya seperti ini, dan ini putranya. Maka kalau lihat hubungan dekatnya Nabi SAW dengan Abu Bakar, ya, Aisyah pun ini punya kedekatan juga dengan Rasul karena bapaknya tadi. Begitu percayanya Rasulullah SAW pada Abu Bakar, kemudian yang jadi penerus Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi saya sengaja bawa kisah tadi menunjukkan bahwasanya di antara bentuk bakti pada orang tua atau berbuat baik pada orang tua adalah berbuat baik pada teman dekat orang tua. Nanti silakan lihat riwayat ini di buku saya 50 doa mengatasi problem hidup, di bagian akhir. Itu ada amalan-amalan untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Saya sebut itu ada 6 amalan, di antaranya itu. Dan ada dalil yang tadi kisah Ibnu Umar terus ditanggapi oleh Ibnu Dinar, ya, ada dalam buku tersebut. Terus yang ketiga, rumah Aisyah itu bersih. Begitu juga Aisyah memperhatikan penampilan dirinya. Aisyah itu sampai-sampai berusaha keras membersihkan baju yang ia gunakan untuk tidur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pentingnya dia menjaga kebersihan diri. Berarti yang bisa diambil dari pelajaran nomor 3 ini apa, ibu-ibu? Apa, ibu-ibu? Rumah bersih, terus pakaian-pakaian juga, dan penampilan juga. Nah, ini sebab Aisyah itu dipilih oleh Rasulullah SAW dibandingkan, dicintai oleh Rasulullah SAW dibandingkan istri-istri yang lainnya. 3 alasan ini.
Terus kalau mau dibandingkan Aisyah dengan istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah, manakah yang lebih utama? Manakah yang lebih utama, Bu? Hah? Kenapa? Karena istri pertama, Bu, ya? Gitu. Bu, jangan jawabannya agak sentimen gitu loh, Bu. Bu, biasa aja gitu. Kayak mama dulu waktu buku ini terbit, saya pernah datang ke toko Ihya itu di Selokan Mataram. Terus saya kebetulan buku ini sudah jadi, saya bawa buku itu. Terus ibu ketemu saya gitu. Saat saya dari Kalimantan, senang sekali ketemu. Oh ya, Bu, sebentar ya, saya mau kasih buku. Buku apa, Ustaz? Sebentar, ada buku Aisyah. Saya nggak mau, Ustaz. Kenapa? Dia mulai kasih argumen ya. Saya heran, dikasih buku nggak mau, Bu. Baru terbit. Saya mau kasih buku apa, Ustaz? Aisyah, Bu. Bagus sekali ini bukunya, Bu. Nggak mau, Ustaz. Nggak mau, Ustaz. Soalnya Aisyah poligami, jadi saya nggak mau, Ustaz. Saya mau Khadijah aja. Ya sudah, nanti saya bikin buku Khadijah aja dulu, Bu. Bu, jangan jawabnya tuh kayak gitu itu loh, Bu. Baperan sekali bawahnya. Sampai mikir di situ. Ini kita lagi bahas sisi keutamaan. Aisyah kita tahu dia punya keutamaan, nanti ada yang lainnya lagi. Di antaranya dia pendidik, dia ilmunya luas. Nah, mau dibandingkan antara Aisyah dengan Khadijah gimana? Karena tadi dibahas antara Aisyah dengan istri-istri yang lain. Berarti yang masih hidup. Aisyah kan ketika bersuami Rasulullah SAW kan tidak ketemu Khadijah. Oke. Nah, sekarang antara Aisyah dengan Khadijah mana yang utama? Ibnu Qayyim katakan berikut ini. Wa minha anna su'ila an Khadijah wa Aisyah ummil mu'minin ayyuhuma afdal fa ajaba. Ada yang bertanya tentang Khadijah dan Aisyah, dua ummul mukminin, manakah di antara keduanya yang lebih afdal? Fa ajaba bi an sabaqa Khadijatu wa ta'siruha fi awal islami wa nasriha wa qiyamnya fid din lam tusyrikha fihi Aisyah wala ghairiha min ummahatil mu'minin. Kalau mau dilihat, Khadijah itu lebih awal. Khadijah itu lebih awal, Bu. Dan jasa beliau yaitu Khadijah di awal-awal Islam. Betul nggak? Serta pembelahan beliau terhadap agama yang itu tidak dialami Aisyah atau istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Jadi kalau lihat dari sisi perjuangan awal, Khadijah lebih utama. Tapi Ibnu Qayyim lanjutkan lagi, wa ta'siru Aisyah fi akhir islami wa hamlid dini wa tablighi ilal ummati wa idrakiya minal ilmi ma lam tusyrikya fi Khadijatu wal ghairuha mimma tamayyazat bihi ghairuha. Sementara jasa Aisyah, nih sekarang Aisyah yang disebut itu di akhir dakwah Islam. Khadijah di awal, Aisyah di akhir. Beliau memahami agama dan menyampaikannya kepada umat manusia, serta pemahaman beliau terhadap ilmu yang ini tidak terjadi pada Khadijah atau istri Nabi lainnya, yang ini menjadi kekhususan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau lihat dari belakangan, Aisyah lebih utama. Dia dari sisi apa? Ilmu. Ini tidak terjadi pada Khadijah, tidak terjadi pada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Berarti mana yang lebih utama? Nah, mana yang lebih utama, Bu? Masing-masing utama di masanya. Perannya masing-masing. Khadijah di awal-awal Nabi SAW itu berdakwah, Aisyah di akhir-akhir Nabi SAW hidup.
Jasa Aisyah di awal-awal Islam, sedangkan jasa Khadijah di awal Islam, jasa Khadijah di awal Islam, jasa Aisyah punya ilmu. Sehingga dia jadi pendidik umat nantinya. Nanti akan kita bahas. Lalu keutamaan Aisyah lagi yang lainnya. Aisyah bebas dari tuduhan bohong atau hadisul ifki. Kisah ini nanti akan kita bahas tersendiri. Kita skip dulu. Kisahnya panjang. Kisahnya ada sendiri di halaman sendiri, Bu. Saya nggak bahas. Yang keempat, dengan sebab Aisyah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukuman cambuk bagi orang yang menuduh wanita muhsanat. Wanita yang menjaga diri, berarti wanita yang baik-baik, dituduh Aisyah ketika itu ya berzina, maka orang yang menuduh juga kena hukuman yang sama, yaitu kena hukuman cambuk. Ya, dimana ketika tanpa bukti yang dibenarkan oleh syariat. Jadi hukuman cambuk untuk qadzaf, yang nuduh orang lain berzina tanpa bukti. Nah, itu dari kisah Aisyah. Sekaligus menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu yang kelima, Aisyah memiliki ilmu yang luas. Berarti ilmunya banyak. Ngajinya banyak, Bu Aisyah, Bu. Ngajinya kapan? Hah? Ngajinya Aisyah kapan, Bu? Di waktu duha jam 8:30 sampai jam 10. Gitu. Kapan Aisyah belajar, Bu? Belajarnya tiap waktu. Gurunya siapa? Rasul. Jadi mau tahu ilmunya Rasul ya tanya Aisyah aja. Itu sudah menunjukkan keluasan ilmu beliau. Coba kita lihat banyak dari kalangan pembesar sahabat, pembesar sahabat, bukan orang biasa berarti ini, tokoh-tokoh sahabat radhiyallahu anhum, jika menghadapi kesulitan dalam masalah agama, mereka meminta fatwa kepada siapa? Aisyah. Saking ilmunya luas, mereka mendapati ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Aisyah radhiyallahu anha. Dan inilah kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Ilmunya turun pada Aisyah. Dan itulah juga alasan Rasulullah SAW memilih Aisyah jadi istri, karena masih muda, sehingga ilmu cepat masuk. Paham, Bu? Kalau belajar langsung nyantol gitu loh. Itu. Kalau nggak muda, ngaji Senin depan, aduh, kemarin apa ya? Dari ini udah. Iya. Senin pertama belajar, Senin ketiga, kemarin apa ya kemarin itu ya? Apalagi tambah kesibukan gitu. Sudah. Wassalam. Terus Az-Zuhri katakan, "Lau jumia ilmun nas." Nih ulama lagi katakan tentang Aisyah itu bagaimana? "Lau jumia ilmun nas kullu." Seandainya seluruh ilmu manusia dikumpulkan, summa ilmu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ilmu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikumpulkan, lakanat Aisyatu ausaha ilman. Ilmu Aisyah tetap masih lebih banyak. Ilmu siapa yang dikumpulkan tadi? Orang-orang semuanya. Ditambah dengan ilmu siapa? Istri-istri Nabi yang lain. Berarti kan istri Nabi di sini disebut karena kedekatan dengan Rasul. Mau dibandingkan lagi dengan istri-istri Nabi yang lainnya, tetap ilmu Aisyah ausa, lebih luas. Bu, saking cerdasnya Aisyah ya.
Dan sekarang kata Imam Syafi'i, di antara kiat dalam belajar itu mesti cerdas. Kata Imam Syafi'i, lan tanal ilma illa bisittatin. Ilmu itu tidak diraih kecuali dengan 6 hal. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Zaka, cerdas. Kemudian hirsun, semangat. Kemudian yang ketiga, wajtihadun, sungguh-sungguh. Terus yang keempat, butuh modal. Modal apa? Bu, modal apa, Bu? Modal apa? Iya, modalnya apa? Ada biaya keluar nggak? Ibu kesini ada biaya keluar? Biaya apa? Nah, itu minimal itu tuh. Yang pakai kendaraan yang lain berarti sewa kendaraan itu. Ada buku, ada macam-macam tuh. Terus yang kelima, wasuhbatu ustadzin. Belajar dengan guru. Terus yang keenam, watulu zamanin. Belajarnya lama sekali. Ulang, satu, apa Bu tadi? Cerdas. Dua, semangat. Ini teriaknya aja sudah semangat sekali, Masya Allah. Terus yang ketiga, sungguh-sungguh. Bagi yang ngantuk, tahan ngantuknya dulu Bu, sampai jam 10. Ya, sungguh-sungguh. Dia hadiri rutin. Ya, belajar pelan-pelan sampai tuntas gitu. Di antara bentuk kesungguhannya itu nggak paham tapi tetap datang. Waduh, saya kok nggak paham itu. Besok saya datang lagi kalau gitulah. Nggak patah semangat Bu. Dia belajarnya misalnya ini ada tingkatan untuk naik terus, nggak naik pun dia tetap datang. Bahasanya itu kalau Iqra 1 nggak naik Bu, tetap datang terus. Itu menunjukkan kesungguhan itu. Terus yang keempat apa Bu? Modal. Belajar itu apa-apa itu punya modal. Ya. Uangnya kurang ada pasti ada modal yang lainnya lagi. Terus yang kelima apa Bu? Belajar dengan guru. Nggak bisa ilmu itu datang langsung atau secara otodidak itu belajar, enggak. Biasanya kalau orang itu belajar otodidak, dia itu sudah punya bekal sebelumnya. Misalnya kalau orang itu dia baca kitab Arab sebagai referensi, itu sudah punya modal dulu. Modal dia sudah punya, dia tinggal mandiri, dia kuasai ilmu itu. Terus yang keenam apa Bu? Belajarnya lama. Sampai kapan belajarnya Bu? Sampai pekan depan. Ya, nggak ada batasnya Bu belajar itu. Justru kalau ibu mau mengajarkan pada anak-anak nih ya Bu ya, anak-anak itu kalau belajar di pondok kita cuma persiapan saja untuk bekali modal. Modal untuk apa? Ketika keluar dari pondok pesantren bisa mandiri. Ketika dia keluar dari pondok pesantren dia bisa mandiri. Ibadahnya dia bisa gerak sendiri, kemudian dia kembangkan ilmunya lagi. Itu tujuan di pondok kayak gitu. Nah, kelemahan kita itu ketika keluar dari pondok ternyata ya kenyataannya itu dianggap sudah punya ilmu banyak padahal belum. Itu baru bekal awal itu. Dia baru dimodalin bahasa, dia baru dimodalin akhlak, dia baru ditempa akidahnya. Nah, yang sebenarnya gimana? Nanti ketika keluar dia gunakan ilmu-ilmu itu. Nah, kalau Aisyah di sini modal kuatnya di situ, ada situ zakatnya dia.
cerdasnya dia, semangatnya dia juga. Nah, masih muda, sungguh-sungguhnya dia ada. Ya, modal dia apa? Dekat dengan Nabi SAW sudah cukup tuh. Kemudian suhbatu ustadzin, dia belajar dari guru. Gurunya siapa? Aisyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia butuh waktu juga lama belajar. Bukan 1 tahun ternyata sudah lulus. Jadi punya ilmu banyak, nganggap sudah mumpuni. Oh enggak. Terus Atha juga mengatakan tentang ilmu Aisyah, karena Aisyah itu afqahan nas wa a'laman nas wa ahsanan nas wa ahsan nasi ra'yan fil ammah. Aisyah adalah wanita yang paling faqih. Faqih itu tidak hanya punya ilmu, punya hafalan enggak, tapi paham juga. Karena ada orang yang punya hafalan tapi enggak paham. Dia punya hafalan, ditanya apa maksudnya, dia nggak bisa jelaskan. Kemudian dia paling berilmu. Dan pendapat-pendapat Aisyah itu adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan untuk umat. Berarti pendapat-pendapatnya di sini ya punya keunggulan karena orang-orang pakai pendapatnya Aisyah tadi. Urwah juga mengatakan, ma ra'aitu imra'atan kanat a'lama bi tibbin wala bi fikhin wala bi syi'rin min Aisyah. Aku tidaklah pernah melihat orang yang lebih paham ilmu, yaitu ilmu pengobatan. Jadi Aisyah paham ilmu pengobatan juga, dan juga memahami fikih, dan juga memahami syair selain Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai Aisyah. Keutamaannya dari sisi ilmu itu. Coba lihat di sini keilmuan dia ini ada di halaman 46. Saya kasih tabel dulu, saya lompat dulu, lihat. Ini sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis yang paling banyak. Aisyah di nomor berapa di situ? Aisyah di nomor berapa? 4. Dari sisi wanita Aisyah nomor berapa? 1. Abu Hurairah 5374 hadis. Abdullah bin Umar yang tadi saya ceritakan Ibnu Umar itu 2630 hadis. Anas bin Malik 2000-an juga, 2286 hadis. Aisyah di nomor 4, 2210 hadis. 2210 hadis. Aisyah mengalahkan Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As, Umar bin Khattab. Lihat deh, Umar dengan Aisyah saja bandingannya jauh tuh. 2210 dengan 537. Juga mengalahkan Ali bin Abi Thalib dari sisi yang banyak meriwayatkan hadis. Berarti hadis-hadisnya banyak. Pertanyaannya, Aisyah ini hafalnya kapan, Bu? Kalau bandingkan dengan mama sekarang, saya aja belajar sulit, Ustaz. Saya dengar kajian pagi aja sambil masak. Padahal Aisyah sibuknya mungkin lebih daripada ibu-ibu loh ini. Walaupun Aisyah nggak dikaruniai keturunan. Di antara buktinya kesibukan Aisyah itu baru nyaur puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Sya'ban kapan? Sebelum Ramadan. Terus kenapa dia qadanya nyaurnya di bulan Sya'ban? Karena sibuk ngurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin besar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bilang sibuk, Masya Allah sibuknya luar biasa. Qada puasa saja masih ditunda. Ibu qada puasa sudah lunas kan? Sudah. Wah, pakai alasan apa? Kalau Aisyah ada alasan. Nabi sudah mikir itu, dia mikir yang lain yang lebih berat. Lalu yang keenam, keutamaan Aisyah lagi. Aisyah itu pendidik umat.
Sebagaimana kita ketahui, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW yang tadi saya sebutkan itu. Aisyah dianggap sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis yang amat banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 2000-an. Aisyah berada di urutan keempat dalam hal meriwayatkan hadis. Di atas Aisyah ada yang pertama Abu Hurairah, ada Ibnu Umar, ada Anas bin Malik. Karena alasan itu pula banyak sahabat dan tabi'in, sahabat itu sahabat muridnya Rasul. Kalau tabi'in muridnya sahabat. Bedanya itu. Karena alasan itu pula banyak sahabat dan tabi'in yang berguru kepada Aisyah radhiyallahu anha. Setelah 27 tahun Madinah menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin, perubahan pun terjadi. Ibu kota daulah Islamiyah pindah ke Kufah. Berarti ibu kota negara Islam pindah ke Kufah di Irak sana. Namun berubahnya keadaan tersebut tidak membuat pamor Madinah sebagai kota ilmu luntur. Kota ilmu tetap kota ilmu. Para tokoh sahabat membuka majelis-majelis mereka di Madinah. Di antara majelis yang paling ramai disinggahi para pelajar adalah sebuah majelis yang berada di dekat rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengajar di majelis tersebut adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan murid-muridnya itu juga laki-laki, tidak hanya perempuan. Terus banyak ulama dan tokoh terkemuka lahir dari madrasah Ibunda Aisyah. Bahkan salah satu buku hadis yang paling terkenal di dunia Islam, Musnad Imam Ahmad, menghimpun sejumlah hadis besar, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Riwayat dari beliau adalah yang terbanyak dalam Musnad Imam Ahmad. Terus hadis Aisyah ini ya, 2210 hadis. Di antara hadis tersebut ada 174 hadis Bukhari dan Muslim. Terus 54 hadis ada di Sahih Bukhari bersendirian. 69 hadis ada di Sahih Muslim sendirian. Terus Aisyah meriwayatkan hadis dari siapa saja? Aisyah dapat hadis dari Rasulullah SAW, satu. Aisyah juga dapat hadis dari Hamzah bin Amr al-Aslami. Aisyah juga dapat hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti belajar dari sahabat yang lainnya ya. Belajar juga dari Umar bin Al-Khattab, dapat hadis dari situ. Belajar juga dari bapaknya nomor 5, Abu Bakar As-Siddiq. Terus nomor 6, Judamah binti Wahab Al-Asadiyah. Terus nomor 7, Fatimah Az-Zahra. Siapa Fatimah? Putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang meriwayatkan dari Aisyah adalah 228 pria dan 61 wanita, terdiri dari sahabat dan tabi'in. Berarti banyak yang berguru kepada Aisyah radhiyallahu anha. Guru yang baik, guru yang punya banyak murid dan dia punya ilmu yang luas. Tapi untuk menghasilkan murid-murid seperti ini, tentu ada sisi lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana pendidik itu harus punya cara-cara untuk mendidik ya muridnya. Sama seperti orang tua juga dalam hal mendidik anaknya. Kalau ini kan dia kedepankan ilmu. Dan Aisyah sudah jadi teladan juga dari sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat-sahabat contoh Aisyah, minta fatwa ke Aisyah. Tentu saja dia praktekkan ilmunya. Berarti Aisyah punya modal ilmu juga, dari sisi teladan ada pada Aisyah. Teladannya bisa jadi dari tingkah lakunya, bisa jadi dari ibadahnya. Adapun kalau kita mau himpun semua metode dalam pendidikan, kita gabungkan dengan cara-cara Rasulullah SAW yang lainnya. Secara ringkas, kalau ibu mau baca, ada di buku Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Dr. Nasi Ulwan. Ada metode mendidik yang bagus itu, dan ini sebenarnya pendidikan pada anak. Tapi bisa juga pendidikan dari guru pada murid-muridnya. Secara umum metodenya begini.
Kelihatan itu? Sudah Bu? Oke. Ini metode dari Dr. Nasi Ulwan. Saya ringkas dari situ. Metodenya itu mengurutkan 5 hal di sini. Ini urutan sebenarnya Bu. Dan ini kita belajar dari Aisyah tadi dan juga dari bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan ilmu atau mendidik yang lain sampai mendidik anak. Satu, yang paling penting ini metode dengan keteladanan. Dua, metode dengan kebiasaan. Tiga, metodenya itu mendidik dengan nasihat. Yang keempat, dengan perhatian. Yang kelima, baru di situ memberikan hukuman. Hukuman terakhir. Kita ulang. Yang pertama dengan apa? Teladan. Yang kedua apa? Kebiasaan. Yang ketiga apa? Nasihat. Yang keempat apa? Perhatian. Yang kelima, hukuman. Hukuman terakhir. Jangan tempatkan yang kelima jadi nomor 1. Itu dulu. Yang hukuman itu terakhir Bu. Dr. Nasi Ulwan urutkan yang pertama apa? Teladan. Ini modal pentingnya ini pendidikan ini Bu. Teladan itu yang paling penting. Karena pendidik itu panutan. Maka Rasulullah SAW bisa sukses didik Aisyah ya contohnya aja Rasul. Pendidiknya adalah Rasulullah, ya dimana Aisyah tidak punya hadis banyak seperti itu. Terus dia jadi guru untuk sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, gurunya pasti jelas siapa. Sini saya ada beberapa contoh keteladanan, misalnya tolong menolong. Orang tua yang kasih contoh bagaimana nolong yang lain, memberi dengan sepenuh hati. Bisa juga dengan teladan mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Itsar berarti di sini. Hidup sederhana dan sekadar mencukupi kebutuhan, sampai bersikap ya sebagai menunjukkan keberanian. Nah, itu juga dari orang tua teladannya. Ada juga di situ mendidik dengan kebiasaan. Contohnya saja langsung membiasakan sholat mulai dari usia berapa? 7 tahun. Kalau 5 tahun masih disuruh-suruh belum mau, nggak usah paksa Bu. Cukup duduk berdiri di samping ibu sudah cukup itu. Wah, dia masih TK misalnya, berdiri samping ibu aja. Habis itu dia sambil main-main. Ini masih mending Bu. Jangan perlakukan yang 5 tahun sama dengan 7 tahun atau 10 tahun. Dan sudah ajarkan mana halal, mana haram. Juga tunjukkan bagaimana mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembiasaan juga membantu. Dan pembiasaan yang paling bagus itu teladan lagi dari orang tua. Orang tua, bagaimana didik anak bangun subuh? Ya orang tua bangun dulu. Orang tua kasih contoh dulu. Ini azan jam 4:05, orang tuanya bangun 5, jam 5 Bu. Ya sudah, anak-anak pasti sama. Saya kadang curiga pada anak juga langsung mikir orang tuanya kok. Saya setiap sore itu ngajar anak-anak TPA. Saya punya kiat, saya nggak mukul mereka. Saya cuma tanya aja, siapa yang sholat subuh? Nah, yang sholat subuh makin semua semangat. Terus yang sholat subuh keluar duluan, silakan. Nah, tinggal yang belum sholat subuh ini. Yang tadi nggak sholat subuh, mulai mereka tutup muka. Terus saya bayangin aja, ini bapaknya saya kenal ini. Nah, ini ibunya saya tahu ini. Langsung bayangan saya, ini pasti sesuatu sama bapak sama ibunya.
Kan sederhana saja. Ya, taruhlah dia bangun jam 5:15 aja deh, dia sholat subuh, nggak masalah kalau bagi saya, masih anak-anak. Tapi kalau dia bilang, ya saya nggak sholat subuh sama sekali, walaupun memang belum wajib ya memang orang tua nggak ambil peduli ya, sampai besar ya kayak gitu terus. Kayak misalnya santri saya masih makan dengan tangan kiri, dia bukan tangan kiri. Saya nggak salahin, nggak mikir anaknya dulu. Ini kayaknya di rumah ini kayak gini juga ini. Di rumah dia lihat siapa? Bapak ibunya. Bapak ibunya pegang ya sendok tangan kanan, lombok tangan kiri itu. Pegang gorengan tangan kiri, ya tangan kanannya pegang lainnya lagi. Ya kan, kebiasaan. Maka pembiasaan itu dari orang tua tetap. Terus di sekolah itu tujuannya apa? Di sekolah itu tujuannya itu membantu orang tua. Karena nanti anak balik lagi nanti ke rumah. Coba lihat di pondok sudah dibiasakan bangun subuh. Kira-kira di rumah bisa bangun subuh? Ibu. Ya Allah Bu, ada yang hafiz Quran Bu di rumah, bangun juga telat Bu, sama Bu. Jadi bukan di pondoknya, pondok itu lagi didik dulu tuh, tanamin modal. Nah, prakteknya di rumah. Di rumah dia bisa kayak gini gimana? Dia lihat role modelnya siapa? Oh bapak ibu saya. Bapak ibunya nggak berubah, ya kayak gitu juga, sama. Jadi nggak akan didukung tadi si anak. Pernah anak SMA tanya ke saya, Ustaz, gimana supaya saya rajin sholat berjamaah? Dia tanya ya, gimana saya rajin sholat berjamaah ke masjid? Saya nanya, gampang aja. Bapakmu ke masjid nggak mas? Enggak Ustaz. Iya, sama dengan kamu berarti. Kamu punya tugas lebih berat, karena kamu harus lawan kebiasaan bapakmu. Bapaknya nggak biasa ke masjid, nah maka dia ikut itu. Kalau dia ingin beda dari bapaknya, dia paksakan dirinya, saya harus beda dengan bapak saya. Baru dia pergi ke masjid, bapaknya mungkin nanti nyusul belakangan. Biasanya itu dari bapaknya dulu, dari orang tua, nggak jauh-jauh. Kemudian juga yang ketiga, mendidiknya dengan nasihat. Bu, teladan tuh lebih enak daripada nasihat. Nasihat itu sudah pakai ngomong Bu. Kalau ibu-ibu sudah pakai emosi nanti itu ada tuh. Sudah gayanya keluar nih, kamu nih ya, itu sudah bilang kamu ya, sudah nada tinggi tuh biasanya Bu. Beda kalau teladan tuh nggak pakai ngomong. Teladan itu kasih contoh saja. Dilihat bapaknya pulang dari masjid sholat subuh, ya sudah, dia gerak lagi sholat subuh. Selesai sudah dapat contoh. Wah ini saja contoh dia nggak dapat, ya gimana? Mau dengan suara keras pun dia nanti balik lagi itu. Yang ketiga dengan nasihat. Nasihat ini ada langkah-langkahnya. Tentu saja dengan lemah lembut. Ya. Sini ada beberapa metode macam-macam di nasihat ini. Kadang dengan cerita kalau untuk anak Bu. Ya, gak usah serius-serius. Cerita saja. Kadang metodenya itu dengan tanya jawab. Misalnya anak putrinya ini sudah remaja, nggak usah kasih keluar buku tentang masalah haid Bu, nggak usah, nanya aja. Dek, misalnya kalau kamu nanti lagi haid terus sudah suci di waktu asar, sholatmu bagaimana? Nah, itu jawabnya gimana Bu? Ibu juga bingung jawab nanti. Kadang dengan tanya dia aja, gimana kamu solusinya? Oh, saya mandi dulu lah baru sholat. Kalau kamu di tengah perjalanan bagaimana? Saya mau mandi, gak mungkin dia berhenti di tengah jalan, apalagi dia di tengah perjalanan sampah. Paling resiko paling terakhir adalah waktunya sholat lewat masuk waktu maghrib. Harusnya asal top dikerjakan tak? Berarti apa solusinya? Dia mandi di waktu maghrib, kodok sholat asar. Kadang itu bentuknya dialog, tanya jawab. Ya, kalau ibu tahu ilmu, tanya jawab kayak dia, kayak gitu aja, nyantai gitu. Ya. Terus ada lagi dengan menyisipkan candaan, ya, dan lain-lain. Lalu yang keempat, nah ini sudah mulai anak itu masalah.
mulai diawasi, diperhatiin. Ini biasanya kalau anak sudah mulai masalah, dia kok pulang sekarang ini di rumah kok dia agak aneh, cara bicaranya juga berbeda, nggak? Nah, dia masih itu, teman-temannya siapa? Ya, teman-temannya siapa, nanti lihat lingkungannya itu. Baru kemudian jika ini tidak bisa lagi, nah dengan hukuman dalam syariat Islam itu ada, tapi langkah-langkahnya ada di sini, Bu. Ada situ tetap lemah lembut dulu, nggak boleh langsung main pukul. Ya apalagi anak sudah makin besar, Bu. Terus ada dengan memperhatikan karakter anak yang melakukan kesalahan. Karakternya gimana ya? Kalau kata-katanya kayak gini, anak terima atau tidak ya? Kan ibu yang paham karakter anak. Terus tidak boleh kasih hukuman berat, hukuman ringan dulu. Terus yang keempat sini menunjukkan kesalahan dengan mengarahkan pada yang benar. Terus menunjukkan kesalahan dengan sikap lemah lembut. Nah, baru dengan hukuman yang lainnya dengan cara misalnya hukuman pukulan. Di mana itu ada aturan-aturannya. Ya, contoh tidak boleh kena alat ke tempat yang vital, kepala nggak boleh, wajah nggak boleh, hati-hati juga dengan dada nggak boleh, perut juga nggak boleh. Terus bagian yang mana? Ya cari yang nggak rawan. Tapi ada tapinya, tidak boleh keras dan menyakitkan, dan itu pun diterapkan kalau sudah usia 10 tahun. Dalam hadis tentang sholat kan dipukul usia 10 tahun. Dan pembicaraan pukul pada anak itu cuma pembicaraan sholat. Terus yang memukul, yang pendidik, nggak boleh dia ngajak orang lain, nggak boleh. Nah, ini diantara kiat-kiatnya seperti itu. Nah, makanya didikan kepada Aisyah itu luar biasa, karena situ ada teladan. Ya, di samping itu juga ya Rasulullah SAW itu memberikan ilmu yang luas kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada metode-metode yang lainnya seperti yang kami sampaikan dari Dr. Nasib Luwan tadi. Kalau membaca lebih lengkap nanti bisa baca di buku Tarbiyatul Aulad. Itu banyak terjemahannya, nanti bisa cari di toko-toko buku Islam. Baik, demikian yang kami sampaikan untuk kesempatan pagi ini. Silakan jika ada pertanyaan. Oh, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat disinggung masalah zina ya Ustadz ya. Ya. Untuk membuktikan zina itu yang saya dengar, yang saya pernah tahu itu harus ada saksi. 4 orang saksi. 4 orang saksi. Nah, sedangkan kalau orang berzina kan pasti sembunyi-sembunyi, untuk membuktikan berarti kan susah. Betul. Nah, itu gimana? Demikian Ustaz. Ketika ada yang mau menuduh zina, dia harus datangkan 4 orang saksi. Dan saksinya laki-laki, dan saksi itu lihat langsung. Jadi kalau baru 1, dia ngajak 3 orang lagi. Lihat nih. Makanya dalam sejarah itu jarang sekali ditemukan pembuktian 4 ini. Kalau tidak, pilihan yang kedua, yang berzina yang ngaku. Dan itu pernah di masa Nabi SAW. Yang sudah berzina dia ngaku pada Nabi SAW untuk dikenakan hukuman had ketika itu. Dan ini pelajarannya ada, Bu. Ini menunjukkan jatuhkan kehormatan orang itu berat sekali. Gak bisa sembarangan, Bu. Wong baru 3 saja, kurang 1, tetap masih belum dianggap nih, Bu.
Harus 4. Baru 3 aja, kurang 1. Belum dianggap. 3-3-nya nggak bisa datangkan yang keempat. 3-3-nya kena hukuman qadzaf tadi, 80 kali cambukan. Dianggap salah. Kenapa kalian nggak 4? Kok cuma baru 3? Karena jatuhkan kehormatan orang itu sangat berat dalam Islam. Maka ada pilihan yang kedua tadi, yang menuduh ngaku, atau pilihan yang ketiga ada lagi, li'an, saling laknat kalau itu terbukti antara suami istri. Ya, misalnya istrinya itu lihat suaminya itu berzina, oke, dia nggak bisa datangkan 4 orang saksi, maka istrinya harus bersumpah di depan pengadilan. Sumpahnya isinya sumpah laknat untuk suaminya, bahwasanya saya benar-benar lihat, dia benar-benar menyaksikan itu di depan pengadilan. Kalau terbukti, maka suami ini, istri ini pisah selamanya, nggak bisa rujuk lagi, selesai. Ini lebih berat. Jadi ada 3 kemungkinan saja. Pertama, 4 orang saksi jadi bukti ya. Terus kalau ini tidak bisa, mungkin dari yang berzina yang ngaku. Kalau tidak, yang ketiga, suami istri. Jika kasusnya pada suami istri ini, maka suami istri ini saling sumpah laknat di depan pengadilan. Gitu. Berikutnya lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ibunda Aisyah kan seseorang yang cerdas, wanita yang cerdas. Nah, saya mau tanya tentang gimana memposisikan diri sebagai bila seorang wanita itu cerdas di mata suaminya, supaya suaminya itu tidak tersinggung dan juga mau menerima ilmu yang disampaikan oleh wanita itu, Pak Ustadz. Tadi posisinya Aisyah itu tidak ngajar Rasul. Betul nggak? Ya. Aisyah ngajarin siapa? Ya, murid-murid yang lainnya itu, laki-laki juga ada tuh, banyak tuh. Oke. Kalau di posisi dengan suami itu manusia luar biasa loh. Super luar biasa. Dia punya ego tersendiri sebagai seorang laki-laki. Egonya itu apa? Dia itu sebagai qawam. Qawam itu apa? Rois, kepala. Kepala itu di atas apa di bawah, Bu? Di atas. Jadi dia selalu merasa di atas. Itu sifatnya laki-laki. Maka kalau Ibnu Qayyim itu ngajarkan ilmu itu 2 cara kalau Ibnu Qayyim sampaikan. Yang pertama, ngajarkan dengan ilmu langsung, berarti ngomong. Yang kedua, ngajarkan dengan hal, dengan perilaku. Yang ini kalau kita bahas yang tadi metode mendidik itu teladan. Maka kalau tipe suami, perhatikan lagi, dia ini rois, pemimpin ini, ada yang nggak mau dengar pada bawahan, Bu. Maka kalau sifatnya kayak gini, maka jangan pakai cara ini, berarti cara yang kedua. Apa cara kedua? Teladan. Cukup ibu-ibu jadi baik saja, jadi istri soleha. Itu lebih kena, Bu. Masya Allah, istri saya ini setelah ngaji pulang kok tambah rajin, tambah baik, soleha sekali. Kan ditanya itu ngaji di mana, gitu. Itu kan enak itu, Bu. Daripada ibu pulang-pulang terus langsung, mas, duduk dulu 5 menit, Mas. Dengar nih, ini bukunya nih. Ini catatan saya tadi ini. Itu jadi apa, Bu? Ustazah. Ya, sudah saya ulang-ulang lagi kan, ustazah lagi ini keluar. Jangan posisikan jadi ustazah, Bu. Posisikan jadi seorang istri. Sudah, itu kiat-kiatnya, Bu. Kalau tidak bisa cara pertama dengan ngomong langsung, berarti cara yang kedua dengan perilaku teladan.
Semoga Allah beri taufik pada para suami untuk dapat hidayah. Seandainya kita marah sekaligus mencubit apa nih dari anak ART ini apa? Yang masih usia 3 tahun karena hiper juga sangat berani atau nakal. Ibunya hanya diam dan ketawa setiap anaknya berbuat kesalahan. Oh, ini anak orang lain mungkin ya? Dia mencubit dari anak ART yang masih usia 3 tahun karena hiper juga sangat berani, nakal. Ibunya hanya diam, ketawa saja setiap anaknya berbuat kesalahan. Ya, ini perlu sabar-sabar hadapi anak sekaligus hadapi ART-nya tadi di sini, Bu. Tapi ini kan anak orang lain. Ya, anak orang lain, membedakan perlakukan anak orang lain dengan anak diri sendiri. Kalau anak orang lain paling cuma ibu bisa tegur aja dengan omongan. Ya, nggak usah dicubit, ya. Nggak usah pakai fisik, gitu, jangan. Itu anak orang, Bu. Ya, cuma bisa tegur aja. Itu saya rasa lebih baik. Nah, keadaan yang hiper juga di sini menunjukkan harus banyak-banyak sabar lagi kalau memang ini sering di rumah atau satu rumah. Nah, itu perlu disikapi dengan baik lagi. Intinya bedakan antara anak sendiri dan anak orang lain. Allah, Pak. Silakan, Bu. Siapa? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa syukur kepada anak atau qanaah sejak dini dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak? Itu yang pertama, Ustaz. Terus yang kedua, misalnya kita sebagai orang tua yang udah jadi oma-oma ini, Ustaz, dulu mengajarkan anak rupanya banyak kesalahannya, Ustaz, karena sering menghukum anak kayak gitu. Dan Sering apa? Menghukum anak. Oke. Menghukum anak itu kan sudah lewat, Ustaz, karena ketidakmengertian di masa lalu kayak gitu. Sekarang kan udah tobat, Ustaz, kayak gitu. Tapi kan bagi anak kan ada kan masih ada rasa mungkin traumanya gimana sama orang tua. Gimana cara menghilangkan ke diri anak, sedangkan kita kan sudah minta maaf sama anak, apalagi sudah jadi nenek-nenek kayak saya, Ustaz, ya. Saya tapi bagi anak kan belum bisa gitu aja hilang. Caranya gimana, Ustaz, supaya anak tuh supaya bisa, dia nggak bisa ngelupain kayaknya, Ustaz, kayak gitu perlakuan orang tuanya, terutama saya kepada mereka waktu mereka masih sekolah, karena saya keras dalam mendidik anak, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas dua sisi dulu. Yang pertanyaan kedua, sisi yang pertama itu dari sisi orang tua, sisi yang kedua dari sisi anak. Dari sisi anak, kalau dia ini memaklumi orang tua, bisa melihat keadaan yang dulu, sudahlah, dilupakan saja, nggak usah ungkit-ungkit, kemudian dia maafkan orang tuanya. Dari sisi anak dulu nih saya bahas. Ya, mungkin dari sisi positifnya dia ambil, tapi yang jelek-jelek dia tidak teruskan ke anaknya lagi berikutnya. Ya, dia tidak ajarkan dengan keras, ini kayak orang tuanya dulu, dia nggak ikuti itu. Ini dari sisi anak. Dari sisi orang tua bisa dua hal. Tetap minta maaf, oke, minta maaf, biar tidak jadi kisos pada hari kiamat. Kisos itu artinya zalim dibalas dengan diambil kebaikan-kebaikan. Ya, maka minta maaf. Atau yang kedua, atau cara yang kedua, buat baik terus pada anak, perhatian ke dia, kasih sesuatu, menunjukkan bahwasanya orang tua sudah berubah dari yang dulu. Ya, orang tua sudah berubah dari yang dulu. Terutama lagi saya tambahkan yang ketiga, ini mohon maaf, ini yang sudah berusia sepuh. Biasa keadaan mental di usia sepuh agak berubah, Bu. Ya. Semalam itu soalnya saya dapat konsultasi itu,
ada bapak-bapak, anak-anaknya cerita ke saya, terus biarin mereka cerita sampai selesai. Oke. Terus dia cerita, orang tua saya pensiunan. Di rumah dia itu ngaji sendiri aja gitu loh. Beda dengan dulu waktu dia kerja. Terus saya bilang sama dia, setelah saya pelajari, saya bilang, Bu, mohon maaf Bu, ini usia bapak sepuh. Biasanya di usia sepuh itu perubahan ada. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika anak itu menghadapi orang tua yang sudah kibar, indakal kibara haduma au kilahuma fala taqul lahumā uff. Ketika dapat orang tua salah satunya atau keduanya itu sudah usia sepuh, ya, maka janganlah sekali-sekali mengucapkan kata-kata yang menunjukkan tidak suka pada orang tua, yang nanti buat orang tua itu kecewa, orang tua itu marah. Ya. Maka sebenarnya bukan dari sisi kata-kata ini, tapi ingat orang tua itu sudah berubah, ada yang berubah. Maka yang tadi yang bapak saya ceritakan itu, dia ketika usia sudah pensiun, dia malah pengen jadi ustadz. Jadi dia nggak mau pergi ngaji lagi seperti dulu. Dia sekarang posisinya sudah tinggi nih. Bahkan ada cerita anaknya sampaikan tuh, ada ustadz muda, dia bilang panggil ustadznya itu belajar sama bapak. Saya bilang, wah jangan kayak gitulah. Tapi saya bilang, Bu, ini sabar-sabar saja. Usia sepuh sudah keadaan berubah. Nah, makanya saya tambahkan lagi poin di sini untuk yang sepuh, ya. Mudah-mudahan bisa kendalikan diri, ya. Tidak sampai keadaannya terlalu jauh dari keadaan yang dulu. Karena ada yang emosinya tinggi, sering marah-marah, gitu, nggak bisa atur perasaan. Sedikit anaknya buat salah punya dia lampiaskan, gitu. Nah, ini butuh dikendalikan lagi. Posisi anak nih ketika pahami seperti ini, anak juga harus pahami kesabarannya harus meningkat ketika hadapi orang tua seperti itu. Ya, dia harus tingkatin kesabaran. Oh, ini orang tua saya sudah agak berubah nih. Harus pahami juga. Perlu diceramai nggak orang tua? Enggak. Kadang dibiarkan gitu. Karena kalau dinasihati orang tua marah juga. Ya, maka sikap anak nanti ini dia harus, oh ini beda nih ya orang tua saya ini ya. Nah, sehingga dia ngatur sabarnya bagaimana gitu. Makanya saya bahas dua sisi tadi. Anak sikapnya bagaimana, orang tua juga seperti apa. Yang jelas semuanya saling minta maaf di sini. Karena bisa jadi anak yang buat kesal ya, orang tua akhirnya emosi, bisa jadi juga orang tua gak sabar, kemudian lampiaskan kepada anak dalam masalah mendidik. Oke, terus yang pertama tadi Bu. Yang kedua tadi. Menumbuhkan qanaah. Hah? Menumbuhkan qanaah. Mengajarkan qanaah kepada anak. Oke. Mengajarkan anak qanaah pada anak kan 5 langkah tadi itu. Mulai dari apa lagi dulu yang pertama? Teladan. Yang kedua apa? Pembiasaan. Yang ketiga apa? Nasihat. Yang keempat apa? Diawasi. Yang kelima apa? Hukuman. Berarti ambil yang pertama dulu. Anak bisa qanaah ya dari orang tuanya juga. Ya. Orang tua sudah biasakan menerima keadaan, anak ya biasa-biasa saja. Dia sama juga keadaannya kayak gitu. Berlaku untuk cucu juga sama. Kadang cucu lihat keadaan neneknya juga sama seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Sudah. Sudah cukup ya? Ya. Baik, yang kita bahas kali ini cukup karena waktu. Nanti jika ada yang mau bertanya lagi silakan setelah Oh ya udah. majelis. Hah? Iya. Tambah satu dulu. Kasih. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan kalau yang Ustaz ceritain itu kan keadaan ideal. Misalkan anak nggak baik, misalkan tidak sholat berjamaah di masjid, itu pasti karena mungkin orang tuanya kurang kasih contoh yang baik. Nah, misalkan case-nya berubah nih. Misalkan orang tua itu sudah soleh banget gitu ya, Yeah. sudah menunjukkan yang baik, cuman anak kok tetap nggak soleh-soleh gitu loh. Kemungkinan seperti itu mungkin ada, dan penyebabnya tuh apa, dan sebagai orang tua tuh harus gimana ya kalau misalkan kita udah ngelakuin contoh-contoh yang teladan segala macam, tapi kok anaknya kok masih susah banget ya dikasih tahu, itu gimana ya Pak? Berarti kalau kita sudah berusaha tapi belum pada anak kita, maka yang berlaku itu ayat inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya
di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian itu jadi musuh kalian, maka waspadalah pada mereka. Maksudnya ada keadaan yang kita sudah usaha maksimal tapi nggak sesuai dengan harapan kita. Misalnya si suami sudah nasihati istri, istri nggak mau ngikuti. Orang tua sudah nasihati anak, anak juga nggak mau ngikut dalam masalah ini. Berarti sekarang jadi ujian. Oke, kalau jadi ujian maka sikapnya dia perkuat sabar lagi. Terus yang kedua, tetap didik dengan bijak seperti cara-cara tadi yang sudah disebutkan 5 metode tadi. Terus yang ketiga, perkuat lagi doa. Siapa tahu doa kita itu masih lemah, musibahnya yang lebih kuat. Kalau doanya lemah, musibah yang lebih kuat, musibah menang. Tapi doa masih tetap ada manfaat. Maka perkuat doa lagi. Doa harus lebih kuat daripada musibah. Maka doanya pakai waktu-waktu tertentu, kemudian lebih banyak meminta terus, merengek-rengek, mohon lagi kepada Allah gitu. Karena hidayah Allah yang beri. Sandarkan diri pada Allah ketika sudah melakukan sebab-sebab ini dengan tawakal pada Allah. Gitu. Baik, itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat.